Halo Lur, selamat jumpa kembali. Kali ini saya mau keliling kota untuk melihat suasana di kota hari pertama diberlakukannya PPKM darurat. Semoga semuanya mematuhi peraturan ya, supaya bisa memutus mata rantai corona yang sedang menggila ini. Ya, ini kita akan memulai perjalanan keliling kota kecil untuk melihat suasana hari pertama PPKM darurat. Untuk di sini jalan antar provinsi masih tampak banyak lalu lintas, terutama kendaraan-kendaraan besar yang memang untuk kebutuhan sehari-hari barangkali ya. Bis antar kota masih ada yang berjalan. Ini bis Mulyo depan. Nah, ini semoga penumpangnya mematuhi prokes. Yuk, mari kita perlahan-lahan merapat ke jalan, karena di sini memang menyeberangnya agak susah, terutama kalau jalanan lagi ramai, karena hampir tidak ada kendaraan yang mau mengalah memberi kesempatan kepada yang mau nyabrang maupun yang mau masuk ya, karena pada ingin cepat-cepat sampai perjalanannya, segera sampai di tujuan tanpa mengurangi kecepatan. Ya, semoga kita yang tua-tua bisa memberi contoh yang baik dalam berlalu lintas ya. Misalkan kalau lampu merah ya berhenti, kalau belok kiri nggak ada tulisan apa-apa, itu artinya kita mengikuti rambu lalu lintas, mengikuti sesuai lampu. Kalau merah ya berhenti, kalau udah hijau baru belok. Jadi kalau lampu merah itu harus berhenti ya. Oh, depan loh. Ngawur itu plat nomornya Pak Polisi. Catat 9 AA 9493 SD, nerobos lampu merah. Padahal di situ ada CCTV tilang, kena Kak. Monggo Pak Polisi disurati itu, kena tilang ya. Mobilnya Honda AA 9493 SD. Sepertinya nggak punya kepentingan apa-apa, tapi nekat nerobos lampu merah. Sudah terekam ya, AA 9493. Monggo Pak Polisi, itu silakan diproses untuk tilangnya. Di CCTV ada itu terekam ya. Mari kita belajar disiplin berlalu lintas. Yang boleh nerobos lampu merah itu mobil-mobil tertentu seperti ambulan bawaan pasien, darurat. Mobil pribadi yang tidak punya kepentingan apa-apa, mbak iya, jadi orang yang
sabar, kenapa? Biarinlah urusannya dia. Nanti kalau kena tilang biar nyengir. Itu pelanggaran, termasuk pelanggaran berat ya. Karena jika sampai terjadi kecelakaan, tidak menutup kemungkinan ada korban jiwa. Semuanya bisa saja terjadi karena keteledoran dan pengawuran kita. Dalam berlalu lintas saja nggak bisa disiplin, bagaimana dalam rangka memutus rantai corona. Ternyata PPKM ini juga masih banyak yang berkeliaran, termasuk saya. Tapi makanya saya ini motor vlognya pakai mobil ya, bukan pakai motor. Dalam mobil pun saya pakai masker double supaya lebih aman. Tidak menutup kemungkinan corona berterbangan di jalan, jadi saya pakai mobil. Kalau toh pakai motor ya pakai helm yang ada kaca depannya. Terus kita tetap pakai masker. Itu barusan ada 2 anak nggak pakai helm, nggak pakai masker. Itu prihatin memang untuk disiplin berlalu lintas dan mematuhi peraturan yang diterapkan oleh pemerintah. Ini lagi tuduhan anak-anak kecil. Gimana ini orang tuanya cara mendidikkan anak? Terlaluan, dibiarkan bepergian. Nanti kalau udah kena corona, giliran nyalahkan pemerintah. Saya sangat terkejut ini, padahal di sini zona merah ya. Desa yang saya lewati ini zona merah semua. Sudah berulang kali ada korban COVID yang meninggal dunia. Ini daerah mulai masuk jantung kota, ini Jalan Pemuda, tadi Jalan Cendrawasih. Minggu yang lalu ada 2 korban meninggal. Ini saya memasuki Desa Panjer. Desa Panjer juga ada beberapa yang saat ini di karantina. Jadi di Kebumen memang hampir semua desa, ya bukan semua desa ya, sebagian besar lah. Rata-rata itu 10 orang satu desa. Kasihan nih pemerintahan yang sedang mencoba untuk bekerja untuk memutus mata rantai, tapi rupanya nih di sini toko kanan kiri banyak pengunjung. Toko masih dibuka. Semoga rumah makan tidak menerima makan di tempat. Saya cek, tidak kelihatan ada orang duduk. Semoga delivery order semua. Namun di tempat bakso tetap ada orang makan di warung. Monggo hati-hati ya teman-teman. Ini penyebaran corona kali ini luar biasa. Jangan disepelekan lah.
kita hati-hatilah. Ini depan Tugu Lawet, lampu merah, ke kiri jalan terus, ada tulisannya maka saya bisa jalan terus. Kalau nggak ada tulisannya harus berhenti ya. Ini Tugu Lawet, ikonnya Kebumen. Nah ini malah di sini sepi nih, meskipun masih ada kendaraan yang parkir di depan toko. Mudah-mudahan itu kendaraannya petugasnya, namun ada juga barusan di toko emas ada orang yang sedang bertransaksi. Depan lampu merah, perempatan toko pojok, kita berhenti. Ini satu jalur, walaupun ada dua, itu yang sebelah kanan. Jadi lampu bangjonya juga sendiri-sendiri. Yang sebelah kanan nyala hijaunya juga bergantian dengan yang jalan sebelah kiri. Ini di daerah toko Rita Pasaraya bagaimana, apakah buka? Sepertinya buka, tapi terbatas, tidak banyak yang datang, tapi tetap ada pembeli. Mungkin hanya buka yang bawah, lantai bawah untuk sembako. Kalau perkantoran karena ini hari Sabtu ya hari libur tutup. Woi lalat. Woi lalat. Kalau mau belok jangan dari kiri mobil dong. Ini suasana kota cukup lengang, meskipun masih banyak kendaraan, tapi tidak seramai biasanya kalau hari Sabtu. Ini sebelah kiri Rumah Tahanan Negara, ada beberapa motor mungkin pengunjung keluarga. Nah ini kita masuk ke alun-alun kota Kebumen. Ini juga satu jalur, rupanya masih ada juga yang kulineran, makan di tempat. Semoga mereka selamat, tidak terpapar ya. Kita doakan yang baik-baik saja walaupun sudah diperingatkan. Oke, saya belok kanan mengelilingi alun-alun Kebumen. Oke, ambil sebelah kanan, saya belum pernah lewat sini. Ini biasanya lewat sebelah kiri. Artinya kalau lewat ambil sebelah kanan artinya muteri alun-alun. Nah ini di sekitaran alun-alun kulineran masih buka. Saya nggak tahu apa ada larangan apa enggak untuk kulineran seperti ini. Yang saya tahu boleh buka tapi delivery order, tidak boleh makan di tempat. Namun kelihatannya masih banyak yang makan di tempat. Oke lah kalau begitu. Saya ambil kiri ya, nanti saya mau lurus. Misalnya kalau lurus nanti belok kanan, muter alun-alun. Nah ini saya mau lurus di pusat kulineran juga. Kita melihat kulineran bagaimana, tetap jalan. Oke, karyanya tetap jalan, mereka tetap buka. Kalau dulu hanya diperbolehkan pagi hanya sampai jam 9, jam 10, sore mulai jam berapa, tapi ini kelihatannya dari pagi sampai sore malam itu tetap ada yang buka. Dan ada yang makan di tempat. Anak-anak muda, ayo mbak-mbak, patuhilah, makan di
kok makan dibungkus. Belilah dibungkus, bawa pulang, makan di rumah, mengurangi resiko terpapar ya. Jadi ini memang jalur yang paling ideal untuk keliling kota. Ya hanya di sini seperti inilah. Nanti saya mau kemana lagi nih ya? Ini ke kiri nggak boleh, ke kanan nggak boleh. Ke kiri ikuti apel. Kalau ke kiri mau kemana ini? Oke, kita ke kiri ya, atau ke lurus saja. Supirnya bunek. Jadi ini satu jalur depan ya, hanya dari selatan ke utara. Kita dari barat nggak boleh ke kanan, tapi kalau belok kiri boleh atau lurus. Saya mau ke kiri saja lah. Nanti balik lewat depan Jati Baru. Kita lihat di sana bagaimana suasananya. Cuma sayang ini kameranya nggak bisa saya putar-putar ya, karena kalau kendor, kalau jalan nanti goyang. Ini aja posisinya nggak karuan, nggak begitu lurus. Oke, permisi, saya belok kiri, yang sebelah kiri kalau mau lurus kasih saya jalan. Nah ini ada di sini ngetem engkel antar kecamatan ya, antar kota kecamatan. Kalau yang ngetem di sini nggak tahu kemana arahnya ini, karena semuanya boleh katakan di sini masih baru. Ya sudah jalan 2 bulan ya, iya 2 bulan. Tapi saya jarang keluar rumah, jadinya nggak begitu paham Uber. Oke, saya ambil kanan. Kalau di sini boleh 2 arah, bisa ke kanan bisa ke kiri. Saya ambil kanan mau lewat Jati Baru. Bagaimana situasi di Jati Baru? Minimal saya bisa melihat depannya ya. Ini kameranya hanya bisa lihat depan, nggak bisa lihat samping. Di sini jalanan kelihatannya dengan berlakuannya satu arah, jadi ramai sekali sini. Padahal di sini nanti akan ada hotel dan mall baru. Ini sebelah kiri, coba saya geser bisa enggak? Nah itu yang sebelah kiri ya, yang pas ada engkel itu, kirinya itu lagi dibangun mall dan hotel. Kalau untuk pekerja konstruksi boleh bekerja 100% tenaga kerja, tapi tetap prokes. Hanya sebelah kanan saya lihat itu tukang-tukang nggak ada yang pakai masker. Kalau ditanya pasti ya jawabannya pegah. Ini masih hijau ya, apa udah merah? Oh masih hijau. Karena masih hijau saya boleh belok kanan. Nah ini daerah Jati Baru. Maaf ini kameranya agak miring ya, tadi kena gerakan tangan. Nah ini Jati Baru. Di sini selalu crowded karena kanan kiri banyak pedagang kaki lima. Ternyata tetap buka, dan melihat parkirannya kok rame. Ya semoga yang belanja maupun yang jaga outlet dilindungi Tuhan, tidak ada terpapar corona. Semoga dengan PPKM darurat ini bisa memutus mata rantai corona.
bangsa Indonesia umumnya, khususnya Kota Kebumen, bisa segera pulih kembali dari corona sehingga kita bisa hidup normal seperti dulu lagi. Oke, ini di sini selalu crowded ya, pasar burung, pasar koplak kalau istilahnya ini dulu. Karena dulu memang zaman saya kecil di sini termasuk koplak dokar. Koplak dokar itu ya ngetemnya dokar-dokar. Cuman sekarang di Kebumen sudah nggak ada koplak dokar lagi. Sudah nggak pernah lihat ada dokar mengangkut penumpang. Riwayatmu dahulu aku sih dokar. Nih kembali ke Tugu Lawet, lampu merah. Sementara kalau ke kanan, ambil kanan itu boleh langsung, ada tulisannya ke kanan lah, boleh langsung walaupun merah. Belok kanan jalan terus. Ini saya mau lurus, jadinya ya ngikutin lampu. Oke ya saudara-saudara, kita keliling Kota Kebumennya. Saya mau belok kiri aja lah. Seharusnya belok kiri, boleh jalan terus tuh. Saya mau lewat Jalan Ahmad Yani ya. Ya udah nggak apa-apa, kita ngikuti lampu karena memang berhentinya di sini. Seharusnya tadi ambil kiri. Meronyok aja itu. Oke, kita belok kiri masuk Jalan Ahmad Yani. Sebelah kiri ada gedung sekolahan yang sudah almarhum, sudah nggak dipakai dulu untuk SMP dan SMA saya. Oke, kita ambil kecepatan 50. Ini di sini juga sudah relatif sepi, meskipun tetap ada aktivitas perdagangan. Warung-warung juga buka, toko kelontong buka ya. Jadi roda ekonomi tetap berputar, tidak macet total seperti masa awal-awal pandemi ya. Hampir tidak ada yang keluar rumah. Ini Jalan Ahmad Yani, perbatasan masuk Jalan Sutarjo. Kalau di motor vlog yang lalu, yang pakai motor kan arahnya berlawanan dengan yang ini. Nah ini nanti saya mau masuk di perdesaan lah. Rupanya saya lama nggak lewat sini, sudah banyak nambah toko-toko. Jadi ekonomi di Kebumen menggeliat, kuliner banyak sekali. Padahal dulu banyak yang tidak tahan, harus gulung tikar. Sebelum pandemi 5 tahun atau 10 tahun yang lalu itu kulineran di sini susah. Saya mau lewat desa ini, ambil kanan. Saya lewat jalan kecil. Bagaimana suasana di jalan kecil perkampungan ini di desa, di Kelurahan Panjer,
mau lewat depan PGSD yang berafiliasi ke UNS. Nah ini ada anak-anak nggak pakai masker, ini juga naik motor tanpa helm, tanpa masker. Ini dia, ini sebelah kiri PGSD, sebelah kanan juga sama, pagernya ungu. Jadi ini untuk kuliah calon guru. Saya lurus saja ini ya. Nah ini depan TPS 3 Banjar. Jadi yang mengelola sampah menjadi duit. Sampah menjadi duit. Halo Om Teguh, direkturnya, manajernya gimana? Di depan ada orang kencing. Di depan ada orang lagi pipis. Tuh di bawah kaca. Hahaha, yo. Cebok enggak tuh? Nah ini masa remaja saya ada di daerah sini nih. Ini lurus sana, masuk Gang Setapak, rumah orang tua saya. Saya remajanya ada di sini nih, SMA sampai menikah gitu. Wah itu ada bayu saya lagi jalan-jalan, suaminya nggak pakai masker. Ini belakang Kodim 0709 Kebumen. Sebelah kiri Hotel Maxoli, depan stasiun kereta api Kebumen. Nah, stasiun Kebumen berbenah terus, mempercantik diri. Sepi. Jalan Pemuda, kita belok kiri pulang. Ada kereta mau lewat, pintu keretanya ditutup. Ya sabar. Nyelonong itu kena undang-undang lalu lintas perkereta apian. Keretanya dari sebelah barat. Nah itu lewat kereta apa ya, Argo Wilis ya, eksekutif Argo Wilis. Oke kita jalan. Kereta Argo Wilis pukul 1.28 lewat Kebumen, tidak berhenti. Di sini masih Kelurahan Banjar.
Kalau lurus terus itu masuk Kelurahan Taman Winangun ke kiri. Nah ini kalau belok kiri, kiri jalan itu Kelurahan Panjer, kanan jalan Kelurahan Taman Winangun. Nah ini dia Jalan Cendrawasih. Sebelah kiri ikut Kelurahan Panjer ya. Sebelah kanan sampai sini ini masih Panjer kayaknya ya. Taman Winangunnya mulai dari sini kali ya, kayak kalau nggak salah sebelah sini sebelah kanan ini sudah Taman Winangun. Perbatasannya agak susah saya mengamatinya, nggak paham. Belok kanan Jalan Kejayaan arah pulang. Kalau dari sini lurus nanti sana Pasar Selang. Nah ini arah pulang. Kalau lurus terus sampai di Desa Bocor, sampai di Jalan Denles, Jalan Lintas Selatan, Jalan Baru. Dari sini sekitar 11 km ke arah selatan. Jadi dari pantai termasuk nggak jauh-jauh amat, sekitar 11 kilometeran. Kalau ketinggiannya di daerah sini adalah sekitar 21 meter di atas permukaan laut, terutama di stasiun kereta api. Di sana ada tulisannya plus 21 dBl di permukaan laut. Begitu sedulur-sedulur. Jadi dulu waktu heboh tsunami Aceh, dan sempat juga ada tsunami di pantai selatan daerah Cilacap, Pangandaran. Kami juga sempat khawatir, namun dengan nalar logika saya, karena ini ketinggiannya 21 meter di bawah di permukaan laut dan jaraknya cukup jauh, maka menurut saya ya daerah saya termasuk aman-aman saja. Ya syukur, ternyata memang daerah pantai selatan di Kebumen nyaris tidak ada yang kena tsunami. Ada, tapi ya hanya di pantainya saja, tidak sampai menelan korban. Ini Jalan Kejayaan, di sini udah masuk Kelurahan Taman Winangun, perbatasan Muktisari juga. Mungkin sebelah kanan sudah ikut Muktisari nih, saya nggak tahu perbatasannya. Itu ya. Sebelah kiri juga nggak tahu perbatasan antara Kota Winangun. Ini sebelah kiri masih masuk Taman Winangun, barusan ada tulisannya. Sebelah kanan Muktisari. Nah ini depan perempatan Bangjo yang tadi kita melihat ada mobil loronyok aja di lampu merah. Ini perempatan Muktisari. Kalau lurus kita ke pantai, ke jalan lintas selatan-selatan.
Kalau ke kiri arah Jogja, ke kanan arah Cilacap, Purwokerto. Oke, di sini harus taati peraturan lalu lintas, diberlakukan e-tilang. Mudah-mudahan benar-benar sudah diterapkan ya. Bagi pelanggar sudah mulai terkena sanksi, karena kalau enggak seperti itu podo ndablek terus. Kapan kita bisa berdisiplin diri hanya berlalu lintas? Kita sabar, barang waktu sejenak. Tuh kan, depan ada lagi neronyok sepeda motor. Oke, maaf lur, tadi terputus karena ini baterainya terlalu panas. GoPro 9-nya ini juga masih panas, saya paksa untuk closing ya. Sampai jumpa ya lur. Jangan lupa taati rambu-rambu lalu lintas, taati peraturan lalu lintas. Kita akan selamat sampai di rumah. Salam.